Masih bersama kami di Presisi Utama. Pemirsa, kobaran api yang melanda Kelurahan Stadion Kecamatan Ternate Tengah sekitar pukul 4.30 waktu Indonesia Timur mengundang respon cepat dari personil Polres Ternate. Di tengah suasana panik warga, kehadiran aparat polisian menjadi harapan, tidak hanya dalam pengamanan tetapi juga turut langsung membantu proses pemadaman. Aksi sigap personil Polres Ternate padamkan kobaran api di Kelurahan Stadion Kota Ternate pada dini hari. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Bersama Dinas Pemadam Kebakaran Kota Ternate dan masyarakat, personel Polres Ternate bahu-membahu berjibaku melawan api. Bahkan kendaraan water cannon milik Polres turut dikerahkan sebagai bentuk kesigapan dalam membantu warga menghadapi situasi darurat. Upaya tersebut berhasil mengendalikan api meski 2 bangunan usaha mengalami kerusakan total dan 1 gereja mengalami kerusakan ringan. Kehadiran polisi di tengah musibah ini mencerminkan komitmen Polri untuk selalu hadir, melindungi dan membantu masyarakat terutama saat warga membutuhkan uluran tangan di saat-saat sulit. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Brigpol Dewi melapor untuk Polri TV. Pemirsa, wujud kepedulian dan pelayanan humanis kembali ditunjukkan oleh personel Polairut Polda Maluku Utara dengan membantu seorang warga yang tengah sakit di Pelabuhan Speedboat Sofifi untuk segera dirujuk ke rumah sakit di Kota Ternate. Langkah cepat dan sigap personil Polairut Polda Maluku Utara membantu mengevakuasi warga yang sedang sakit di Pelabuhan Speedboat. Dengan penuh sigap, personel Polairut bahu-membahu mengevakuasi warga tersebut menuju speedboat yang akan membawanya menyeberang ke Ternate guna mendapatkan penanganan medis lebih lanjut. Proses evakuasi dilakukan dengan hati-hati, dengan mengutamakan keselamatan serta kenyamanan pasien di tengah keterbatasan kondisi di lapangan. Tindakan cepat ini menjadi bukti nyata kehadiran Polri di tengah masyarakat, tidak hanya dalam menjaga keamanan, tetapi juga sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat, khususnya dalam situasi darurat kemanusiaan. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Brigpol Dewi melapor untuk Polri TV. Senin 6 April 2026, bertepat di Grand Ballroom The Tribrata, Jakarta Selatan, telah digelar pelantikan Ketua Umum Persatuan Purnawirawan Polri atau PP Polri untuk masa bakti 2026 hingga 2031. Jenderal Polisi Purnawirawan Bambang Hendarso Danuri kembali dipercaya untuk menjadi Ketua Umum PP Polri yang akan menjabat pada masa bakti 2026 hingga 2031. Berdasarkan hasil Musyawarah Nasional 6 PP Polri tahun 2026 menetapkan Jenderal Polisi Purnawirawan Bambang Hendarso Danuri kembali dipercaya untuk menjadi Ketua Umum PP Polri masa bakti 2026-2031. Terpilihnya kembali sosok yang sama setelah 1 dekade memimpin menunjukkan kuatnya kepercayaan dari para anggota Purnawirawan terhadap kepengurusan yang ada. Pelantikan ini dipimpin langsung oleh Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo yang ditandai dengan penyerahan Pataka PP Polri kepada Ketua Umum terpilih. Selanjutnya dilakukan penandatanganan berita acara sebagai penegasan resmi pelantikan oleh Kapolri dan Ketua Umum PP Polri. Acara ini juga diisi dengan pengukuhan paguyuban Purnawirawan alumni Akpol Angkatan 1989 Batalion Dharana Lastaria, serta paguyuban Purnawirawan Polairut periode 2026-2031. Prosesi pengukuhan ditandai dengan pemasangan MUTS kepada perwakilan alumni Akpol 89 dan penyematan baret kepada perwakilan Purnawirawan Polisi Perairan dan Udara. Pada sambutannya, Kapolri menegaskan peran PP Polri sendiri sangat penting sebagai inspirasi bagi anggota aktif, terutama dalam menjaga semangat pengabdian meski telah memasuki masa purna. Pada kesempatan yang berbahagia ini tentunya saya secara
pribadi dan selaku pimpinan Polri mengucapkan selamat atas pelantikan Bapak Jenderal Polisi Purnawiran Dr. Andes Bambang Hendarso Danuri atas pelantikannya sebagai Ketua Umum PP Polri, dan saya kira ini adalah masa yang ketiga beliau menjabat sebagai Ketua Umum PP Polri, sehingga tentunya kita meyakini bahwa di kepemimpinan beliau mulai hari ini sampai dengan 2031 tentunya program-program yang terkait dengan PP Polri tentunya bisa terus didorong dan dioptimalkan. Dengan kepengurusan yang kembali dipercaya, PP Polri diharapkan terus berkontribusi dalam mendukung tugas kepolisian serta menjaga stabilitas dan keamanan nasional. Dari Jakarta, Tekla Hasiati, Rizky Firmansyah melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, suasana hikmat terasa di alun-alun lapangan Pancasila Kota Salatiga saat Kapolres Salatiga AKBP Ade Paparihi mengikuti ibadah Paskah bersama pada Minggu sore 5 April 2026. Meski diguyur rintik hujan, kehadiran Kapolres Salatiga menjadi wujud kedekatan Polri dengan masyarakat. Ribuan jemaat tetap antusias mengikuti rangkaian ibadah dengan penuh penghayatan. Kapolres Salatiga tampak khusyuk beribadah, menunjukkan komitmen Polres Salatiga dalam menciptakan suasana ibadah yang aman, nyaman, dan damai. Polres Salatiga menyiapkan pengamanan maksimal mulai dari sterilisasi lokasi, pengamanan terbuka dan tertutup, hingga pemantauan langsung di sejumlah titik ibadah agar seluruh kegiatan berjalan kondusif. Kegiatan ini juga menjadi simbol kuatnya toleransi dan kebersamaan di Kota Salatiga. Kehadiran Kapolres menegaskan semangat pelayanan humanis Polri tidak hanya menjamin keamanan tetapi juga membangun kedekatan emosional dengan masyarakat. Dari Humas Polres Salatiga Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, dalam rangka mengantisipasi perkembangan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat, Polres Gianyar menggelar apel pengecekan sarana dan prasarana di lapangan Tribrata Jumat pagi. Sebagai bentuk kesiapan Polres Gianyar dalam rangka menjaga situasi Kamtibmas Daerah Hukum Polres Gianyar. Hari ini Polres Gianyar melaksanakan pengecekan kesiapan personil dan sarana prasarana dalam menunjang tugas di lapangan. Apel dipimpin Wakapolres Gianyar Kompol Wila Juli Nendisa dan diikuti pejabat utama, para kapolsek jajaran serta seluruh personil Polres Gianyar. Kegiatan ini menjadi bentuk kesiapsiagaan menghadapi potensi gangguan Kamtibmas di Kabupaten Gianyar. Dalam arahannya, Wakapolres Gianyar menegaskan bahwa apel bukan sekedar kegiatan seremonial belaka, melainkan upaya memastikan personil dan peralatan siap digunakan, termasuk perlengkapan dalmas seperti tameng, helm, dan kendaraan taktis. Kegiatan dilanjutkan dengan pengecekan langsung sarpras serta latihan peragaan dalmas oleh personil Satsamapta, guna meningkatkan kemampuan dan respon cepat dalam menjaga stabilitas keamanan wilayah. Dari tim Humas Polres Gianyar Polda Bali melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.